Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai investasi pendidikan, human capital, dan kapitalisasi pendidikan. Kelompok 3 ini beranggotakan yang pertama Muhammad Ali Ma'ruf, yang kedua Anissa Prajapti, yang ketiga Ajeng Meta, saya sendiri, kemudian yang keempat ada Trimurni Mayangsari, yang kelima ada Faiza Tuzahro, kemudian yang keenam ada Alifah Apriliani, kemudian yang ketujuh ada Divan Sulhanif, yang kedelapan ada Umi Farika, yang kesembilan ada Riza Umami, dan yang terakhir ada Mbak Ahidatun Nafa. Langsung saja di sini kami akan membahas beberapa pokok pembahasan yang tentunya akan sangat menarik untuk diperbincangkan sekarang ya. Yang pertama mengenai apa sih yang dimaksud dengan investasi pendidikan dan mengapa pendidikan itu bisa dikatakan sebagai investasi. Yang kedua, kita akan membahas mengenai apakah pendidikan merupakan investasi yang baik. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai apa peranan investasi dalam bidang pendidikan. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian human capital, jenis-jenis human capital, contohnya, dan juga hubungan antara human capital dan pendidikan. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai pengertian kapitalisasi pendidikan dan pengaruh kapitalisme dalam sistem pendidikan. Kita juga akan membahas mengenai dampak kapitalisasi pendidikan di Indonesia dan solusinya untuk kapitalisasi pendidikan di Indonesia. Nah, tentu sangat menarik bukan pokok pembahasan kita pada hari ini? Langsung saja untuk berbagai macam pokok pembahasannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan investasi pendidikan? Menurut Nurfalik, konsep pendidikan sebagai sebuah investasi atau education as investment telah berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Kemudian menurut School dan Denison memperlihatkan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja, cara pandang ini telah mendorong ketertarikan sejumlah ahli untuk meneliti mengenai nilai ekonomi dari satu pendidikan. Dalam teori ekonomi klasik yang digagas oleh Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations, teori human capital yang berupa kemampuan dan kecakapan yang diperoleh melalui pendidikan, belajar sendiri dan belajar sambil bekerja. Pendidikan yang dimaksud tersebut tentu memerlukan biaya yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Kemudian memperoleh satu keterampilan dan kemampuan yang akan menghasilkan tingkat balik atau rate of return yang sangat tinggi terhadap penghasilan seseorang. Nah, berdasarkan pendekatan human capital tersebut, terdapat hubungan linear antara investasi di bidang pendidikan dengan produktivitas yang tinggi dan pendapatan yang tinggi atau higher productivity and higher earning. Manusia sebagai modal dasar yang diinvestasikan akan menghasilkan manusia terdidik yang produktif dan meningkatkan penghasilan sebagai akibat dari kualitas kerja yang ditampilkan oleh manusia terdidik tersebut. Dengan demikian, manusia yang memperoleh penghasilan yang lebih besar akan membayar pajak dalam jumlah yang besar pula kan. Dengan demikian, pendapatan negara pun akan meningkat. Nah, kemudian mengapa pendidikan dikatakan sebagai sebuah investasi? Yang pertama, pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari 5 fungsi pendidikan adalah fungsi etnis atau fungsi teknis ekonomis, baik pada tataran individual hingga tataran global.
Fungsi teknis ekonomis ini merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya, pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang lebih kompetitif. Nah, yang kedua, investasi pendidikan memberikan nilai balik atau rate of return yang lebih tinggi daripada investasi fisik di bidang lainnya. Nah, nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja. Di negara-negara yang sedang berkembang, umumnya menunjukkan nilai balik terhadap investasi pendidikan relatif tinggi daripada investasi modal fisik, yaitu 20% dibanding 15%. Sementara itu, di negara-negara maju, nilai balik investasi pendidikan lebih rendah dibanding investasi modal fisik, yaitu 9% dibanding 13%. Nah, keadaan ini dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah tenaga kerja terdidik yang terampil dan ahli di negara berkembang relatif lebih terbatas jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan sehingga tingkat upah lebih tinggi dan akan menyebabkan nilai balik terhadap pendidikan juga tinggi. Nah, yang ketiga, investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis ekonomis, yaitu fungsi sosial kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan. Fungsi sosial kemanusiaan merujuk pada kontribusi pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual, pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan dirinya secara psikologis, sosial, fisik, dan membantu siswa mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Nah, di negara-negara maju, pendidikan selain sebagai aspek konsumtif juga diyakini sebagai investasi modal manusia atau human capital investment dan menjadi leading sektor atau salah satu sektor utama. Oleh karena perhatian pemerintahnya terhadap pembangunan sektor pendidikan yang sungguh-sungguh bisa diwujudkan dengan komitmen politik, yaitu menggelontorkan sebuah anggaran sektor pendidikan yang tidak kalah dengan sektor-sektor lainnya, sehingga keberhasilan investasi pendidikan berkorelasi dengan kemajuan pembangunan makronya. Nah, sekarang bisa diakui bahwa pengembangan sumber daya manusia suatu negara adalah unsur pokok bagi kemakmuran dan pertumbuhan dan untuk penggunaan yang efektif atas sumber daya modal fisiknya. Investasi dalam bentuk modal manusia adalah komponen integral dari semua upaya pembangunan. Pendidikan harus meliputi suatu spektrum yang luas dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjabarkan mengapa pendidikan ini merupakan investasi yang baik. Nah, jadi, investasi pendidikan ini dapat dikatakan sebagai investasi yang paling berharga di antara seluruh investasi lainnya. Jadi, ada beberapa alasan ketika pendidikan itu merupakan investasi yang terbaik. Di antaranya, yang pertama, pendidikan dan ilmu perkembangan akan terus berkembang dan meningkat, sehingga kita tidak dapat memprediksi seberapa besar penghasilan kita yang akan kita dapat dari investasi pendidikan ini. Tapi yang jelas, kita akan mendapatkan hasil yang sangat besar dari investasi pendidikan ini. Yang kedua, tidak dapat dipungkiri bahwa rata-rata perusahaan itu akan melihat kita dari latar belakang pendidikan seseorang sebagai bahan untuk pertimbangan penempatan kerja atau posisi pada suatu perusahaan tertentu. Yang ketiga, pendidikan ini tidak akan ada masanya dan tidak akan pernah habis, karena mencari ilmu itu akan terus dicari dan terus dikejar sampai kapanpun. Yang keempat, pendidikan yang tinggi juga secara tidak langsung akan mengangkat derajat dan taraf kehidupan kita di masa depan agar lebih meningkat. Dan yang kelima, manfaat dari investasi pendidikan ini memang tidak dapat diprediksi dan diukur secara pasti. Tapi yang jelas ini sangat bermanfaat untuk menghasilkan generasi-generasi yang baik di masa yang akan datang.
Oke, selanjutnya mengenai 3 alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai alat perkembangan ekonomi. Pada praktis manajemen pendidikan modern, salah satu dari 5 fungsi pendidikan yaitu fungsi teknis ekonomis. Fungsi ini merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya dalam hal ini yaitu pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan juga keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi secara ekonomis. Melalui beberapa penelitian dibuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka tingkat pendapatannya akan semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan orang yang kurang berpendidikan. Produktivitas tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh saat pendidikan. Oleh karena itu, salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup. Yang kedua yaitu nilai balik pendidikan. Investasi pendidikan memberikan nilai balik yang lebih tinggi dibandingkan investasi di bidang lainnya. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus atau memasuki dunia kerja. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, umumnya menunjukkan nilai balik investasi pendidikan relatif lebih tinggi dibandingkan pada investasi modal fisik, yaitu 20% berbanding 15%. Yang ketiga yaitu fungsi non-ekonomis dalam investasi pendidikan. Investasi dalam pendidikan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi sosial kemanusiaan. Fungsi ini merujuk pada kontribusi pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat sosial yang berbeda. Misalnya, pada tingkat individual pendidikan, membantu siswa untuk mengembangkan dirinya secara psikologis, sosial, fisik, dan juga membantu siswa untuk mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua ada fungsi politis. Fungsi ini merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda. Misalnya dalam hal ini yaitu pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang lebih positif untuk melatih bagaimana menjadi warga negara yang benar dan juga bertanggung jawab. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mengerti hak dan kewajibannya sehingga wawasan dan perilakunya semakin demokratis. Selain itu, orang yang berpendidikan juga diharapkan memiliki kesadaran dan juga tanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya lebih baik dibandingkan dengan orang yang kurang pendidikannya. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi budaya. Fungsi ini merujuk pada sumbangan pendidikan pada peralihan dan perkembangan budaya pada tingkatan sosial yang berbeda. Misalnya dalam hal ini, pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan kreativitasnya dan juga kesadaran estetis serta untuk bersosialisasi dengan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan sosial yang baik. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mampu menghargai dan juga menghormati perbedaan dan juga pluralitas budaya sehingga memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap keanekaragaman budaya. Dengan demikian, semakin banyak orang yang berpendidikan diharapkan lebih mudah untuk terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya akan terjadi integrasi budaya nasional ataupun regional. Yang terakhir yaitu fungsi kependidikan. Fungsi ini merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan dan juga pemeliharaan pendidikan pada tingkat sosial yang berbeda. Misalnya yaitu pendidikan membantu siswa belajar cara belajar dan juga membantu guru cara mengajar. Maksudnya di sini yaitu orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran untuk belajar sepanjang hayat, selalu merasa ketinggalan informasi, ilmu pengetahuan, serta teknologi sehingga akan terus terdorong untuk maju dan terus belajar. Jadi, dalam fungsi kependidikan ini mengartikan bahwa belajar tidak ada batasnya, tidak ada batas usia.
Itu tadi beberapa alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Selanjutnya yaitu pengertian human capital. Human capital dapat diartikan sebagai modal manusia. Namun jika dideskripsikan lebih lanjut, modal manusia ini merupakan sekumpulan aspek pengetahuan, keahlian, kemampuan, hingga keterampilan yang mana menjadikan seorang manusia sebagai aset di dalam perusahaan. Ia menjadi nilai tambah bagi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya setiap hari melalui motivasi, kompetisi, serta kerja secara antar tim. Kontribusi yang diberikan oleh karyawan dapat berupa pengembangan skill karyawan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, pemindahan pengetahuan yang dimiliki karyawan ke perusahaan, serta perubahan budaya yang ada di perusahaan. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai jenis dari human capital. Jadi ada 5 jenis human capital. Yang pertama yaitu general management human capital, yang biasanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan. Nah, pelatihan yang diberikan dalam kompetensi ini biasanya berkaitan dengan sistem manajerial, kemudian leadership, kemampuan problem solving atau pemecahan masalah, hingga pengambilan keputusan yang baik. Nah, selain itu, kompetensi tambahan lain mungkin juga dibutuhkan, terutama jika hal tersebut berkaitan dengan tanggung jawabnya di perusahaan. Misalnya, para praktisi human resource akan mendapatkan kompetensi seputar pengolahan data, kemudian sumber daya manusia, keuangan, teknis, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari diadakannya General Management Human Capital ini adalah agar seluruh instrumen eksekutif dalam perusahaan dapat menjadi representasi yang baik di depan klien, investor, maupun rekan bisnis di luar. Kemudian yang kedua yaitu strategic human capital. Jadi poin berikutnya adalah strategic human capital dapat didefinisikan sebagai model keahlian manusia yang berkaitan dengan hal-hal strategis. Nah, model ini dapat berupa kecakapan dalam berbagai macam bidang, mulai dari yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, pembuat kesepakatan, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari diadakannya komponen yang satu ini adalah di perusahaan agar mereka dapat membantu mengendalikan situasi ketika pangsa pasar sedang tidak sesuai atau sulit diprediksi. Nah, kemampuan strategis ini sangatlah penting, terlebih ketika kita sedang berada di era digital yang serba-serbinya bergerak dengan cepat dan dinamis. Kemudian yang ketiga yaitu industri human capital. Nah, jenis yang ini berkaitan dengan dunia industri. Nah, mereka biasanya memiliki keterampilan yang handal dalam bidang teknis, regulasi, dan penguasaan pelanggan maupun supplier di dalam industri. Mereka yang harus memiliki keterampilan tersebut adalah yang memiliki tanggung jawab atau kaitan besar dengan operasional perusahaan. Yang keempat yaitu relationship human capital. Nah, sesuai namanya, komponen yang satu ini dapat diterjemahkan sebagai model yang berkaitan erat hubungannya antara sumber daya manusia. Kemudian dalam hal lain, komunikasi merupakan kunci utama yang berperan penting dalam penjalinan hubungan yang baik. Nah, poin ini berlaku untuk rekan kerja internal di perusahaan maupun kolega yang berasal dari luar perusahaan. Nah, komunikasi mungkin terlihat sepele bagi sebagian orang, namun nyatanya masih banyak orang yang terjerembab dalam model keahlian yang satu ini lantaran mereka yang kurang menguasai cara berkomunikasi yang baik dan benar sesuai dengan kondisi. Mereka yang diharapkan memiliki model komunikasi yang baik adalah yang paling sering berhadapan dengan klien, customer, atau investor. Sebab kemampuan berkomunikasi yang baik akan sangat membantu terhadap kelancaran terjadinya proses kerjasama maupun peningkatan produktivitas kinerja perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu company specific human capital yang biasanya berkaitan erat dengan peraturan maupun kebijakan yang ada di dalam perusahaan. Nah, poin ini sangat berpengaruh oleh bagaimana budaya kerja dari perusahaan tersebut. Sehingga tentu saja antara perusahaan satu dengan yang lain akan memiliki kriteria atau standar yang berbeda. Nah, dalam praktiknya, seluruh karyawan dituntut untuk dapat beradaptasi dengan mudah, terutama terkait dengan perubahan maupun budaya kerja yang ada di dalam perusahaan. Hal tersebut tentu sesuai dengan namanya, yaitu company specific. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh pekerjaan human capital. Nah, setelah mengetahui pengertian juga definisi dari human capital, kemudian apa saja yang menjadi bagian dari pekerjaannya.
Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah merekrut karyawan. Salah satu contoh bagian paling penting dari human capital adalah merekrut karyawan. Proses ini dilakukan mulai dari membuat lowongan pekerjaannya, menyortir calon karyawan, melakukan proses wawancara, serta hingga ke proses penandatanganan kontrak kerja. Nah, fungsinya adalah mencari kandidat terbaik yang dapat bertahan lama di perusahaan dan tidak semudah itu digantikan oleh orang lain. Yang kedua adalah menentukan tanggung jawab pekerjaan dari masing-masing karyawan. Setiap karyawan di posisinya masing-masing pasti memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Ketika sudah mendapatkan karyawan yang baru yang siap bekerja, langkah selanjutnya adalah membuat tanggung jawab tersebut. Nah, sehingga nantinya karyawan telah memiliki job description yang jelas. Yang ketiga yaitu manajemen beban kerja karyawan ketika perusahaan sedang berkembang pesat. Nah, harus menentukan strategi apa yang harus dilakukan untuk menentukan apakah perlu merekrut orang baru atau memberikan beban kerja lebih banyak kepada karyawan yang ada. Misalnya dengan menerapkan sistem overtime. Nah, yang keempat adalah mengimplementasi efisiensi lewat teknologi pekerjaan yang berkaitan dengan modal manusia. Terutama dari sisi pimpinan. Namun hal ini sebenarnya dapat diminimalisir dengan memanfaatkan teknologi, misalnya dengan menggunakan software. Dengan memanfaatkan software, mengurus manajemen di dalam perusahaan menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang hubungan antara pendidikan dan human capital. Pendidikan merupakan sarana investasi yang terpenting bagi manusia sebagai modal dalam bersaing di era global. Pendidikan formal saja tidak dapat menjamin manusia dapat bekerja, namun diperlukan juga sarana atau lembaga pendukung seperti lembaga latihan pekerjaan yang ada di luar sekolah. Bahkan, lulusan perguruan tinggi tidak sepenuhnya siap menghadapi pasar tenaga kerja ketika mereka meninggalkan sekolah dan harus dipasang ke pekerjaan mereka melalui program pelatihan formal dan informal. Oleh karena itu, keahlian dan kecakapan seseorang dalam menghadapi persaingan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh seberapa tinggi dan luasnya pendidikan yang dimiliki masing-masing individu. Maka dari itu, diperlukannya usaha-usaha dan program-program untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan bermutu tinggi untuk menghadapi persaingan internasional, karena dunia kerja sangat menuntut untuk memperoleh sumber daya manusia yang bervariasi tinggi. Dengan pendidikan, potensi yang dimiliki seseorang akan dapat terarahkan dengan baik sehingga dapat menjadikan manusia yang berdaya guna. Pendidikan pula yang menjadikan manusia lebih berpengetahuan dan memiliki kemampuan yang lebih baik. Dengan demikian, ada beberapa hubungan antara pendidikan dengan human capital. Yaitu yang pertama, dalam menjalankan pendidikan membutuhkan modal atau dana. Modal dapat diperoleh melalui usaha yang dikerjakan setiap sekolah, misalkan melalui dana dari pemerintah, yaitu salah satunya dana BOS, berguna untuk menunjang operasional sekolah-sekolah, atau juga dapat diperoleh melalui hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau donatur. Pemanfaatan harus sesuai dengan objek atau sasaran yang sesuai dengan program di sekolah-sekolah tersebut. Yang kedua yaitu melalui human capital, pendidikan mengalami perkembangan. Berjalannya pendidikan ke arah yang baik, hal itu dipengaruhi oleh human capital atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang baik dapat menunjang keberlangsungan pendidikan. Perkembangan dan perubahan pendidikan kelihatan apabila
pendidikan dapat terrealisasi secara baik dan sesuai tujuan atau visi dan misi. Yang ketiga yaitu kontribusi human capital dapat memberikan pertumbuhan pada pendidikan. Pemikiran ilmiah ini baru mengambil tonggak penting pada tahun 1960-an ketika Theodore Schultz, yang merupakan peletak dasar teori human capital modern, berpidato dengan judul Investment in Human Capital di hadapan The American Economics Association. Pesan utama dari pidato tersebut sederhananya adalah bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi juga merupakan suatu investasi. Dalam pandangannya menjelaskan bahwa pendidikan juga merupakan investasi yang dapat diberdayakan untuk memajukan bangsa dan negara. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan keberadaan sumber daya yang ada sebagai sumber yang dapat memberikan kontribusi lebih demi pendidikan. Dan yang keempat yaitu sumber daya manusia meningkatkan kualitas pendidikan. Di Indonesia, khususnya di pedalaman Jambi, suku anak dalam tidak mampu mengelola sumber daya dengan baik. Hal ini disebabkan oleh pendidikan yang tidak memadai, bahkan ada yang tidak mencicipi pendidikan seperti program-program pemerintah. Hal ini disebabkan karena kehidupan yang nomaden dan sumber informasi tidak didapat. Tetapi sebenarnya apabila sumber daya dapat dikelola dengan baik, maka kehidupan di Indonesia tidak mengalami kemerosotan pendidikan. Dan yang kelima itu yang terakhir, kemakmuran pendidikan berdasarkan sumber daya. Kehidupan pendidikan dipandang makmur apabila sumber dayanya dapat menunjang kegiatan dan aktivitas pendidikan secara berkesinambungan. Pendidikan yang memiliki sumber daya yang baik dapat menghasilkan kualitas pendidikan yang bagus. Artinya bahwa kemakmuran fasilitas baik sarana maupun prasarana maju karena sumber daya manusia yang dikelola dengan baik. Pengertian kapitalisasi pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kapitalisasi pendidikan adalah proses yang menjadikan semua aset yang dimiliki dalam pendidikan sebagai barang modal yang harus mendatangkan keuntungan. Secara terminologi, kapitalisme berarti suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya dengan bebas untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Sementara itu, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Pengaruh kapitalisme dalam sistem pendidikan antara lain 1. Biaya semakin mahal. Dengan biaya pendidikan saat ini yang semakin tidak terjangkau lagi, akibatnya banyak anak yang putus sekolah dan tidak dapat meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan kesulitan dalam membayar biaya sekolah. Kedua, munculnya sistem permonopolian pendidikan. Pemilik modal membangun dan memberikan jasa pendidikan dengan kekuatan modal mereka untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga muncul sistem permonopolian dalam pendidikan saat ini, yang mengakibatkan pendidikan hanya dapat diakses oleh orang kaya. Sedangkan bagi orang yang kurang mampu menjadi berat dan susah. Pengaruh yang ketiga, timbulnya pungutan liar dalam biaya pendidikan. Adanya peluang usaha seperti pungutan liar kepada mahasiswa, biasanya pungutan liar dari pembayaran-pembayaran yang telah dibayar, tetapi pembayaran tersebut tidak masuk langsung di keuangan kampus, tapi dengan kata lain dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari pihak penyelenggara pungutan liar tersebut. Lalu ada pengaruh keempat, negara tidak bisa ikut campur dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan.
seperti yang disebutkan tadi secara terminologi ya, negara itu tidak dapat mengintervensi secara penuh gitu. Yang aktif dalam pengelolaan pendidikan adalah lembaga swasta dan negara. Tidak bisa ikut campur dalam pengelolaan pendidikan yang ada. Sehingga untuk tetap bertahan, lembaga sekolah tentu akan menaikkan biaya pendidikan. Dan hal tersebut yang akan meresahkan masyarakat yang kurang mampu, sehingga tidak bisa bersekolah lagi. Lalu ada pengaruh yang kelima, tujuan pendidikan tidak lagi mencerdaskan kehidupan bangsa. Terlupakannya tujuan sekolah di mana tujuannya tidak lain untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak yang membutuhkan pengetahuan, tetapi dengan adanya kapitalisasi pada dunia pendidikan, jalannya pendidikan bukan lagi yang menjadi tujuan utamanya, melainkan yang menjadi tujuan utamanya adalah fokus pada biaya pendidikan. Yang mampu memberikan biaya lebih, maka dia yang akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang bisa bersekolah, seperti itu. Dampak kapitalisasi pendidikan di Indonesia. Menurut Mujianto 2010, ada beberapa dampak dari kapitalisasi pendidikan, yaitu yang pertama, peran negara dalam pendidikan semakin menghilang. Hilangnya peran negara dalam pendidikan akan berdampak semakin banyaknya kemiskinan yang ada di negeri ini. Hal ini terjadi dikarenakan banyak anak yang gagal dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial ekonomi. Hal ini terjadi karena pendidikan yang berkualitas hanya bisa dinikmati oleh sekelompok masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas. Yang ketiga, Indonesia juga akan tetap berada dalam kapitalisme global. Indonesia akan tetap berada dalam sistem kapitalis global pada berbagai sektor kehidupan, terutama dalam sistem perekonomian. Hal ini sudah terbukti bahwa kapitalisme tidak hanya berlaku pada sistem perekonomian, namun dalam sistem pendidikan pun saat ini sudah terpengaruh oleh kapitalisme. Yang keempat, sistem kapitalisme negara hanya sebagai regulator atau fasilitator. Yang berperan aktif dalam sistem pendidikan adalah pihak swasta, sehingga muncul otonomi kampus atau sekolah yang intinya semakin membuat negara tidak ikut campur terhadap sekolah. Hal tersebut berakibat bahwa sekolah harus kreatif dalam mencari dana bila ingin tetap bertahan, mulai dari membuka bisnis hingga menaikkan biaya pendidikan. Sehingga pendidikan memang benar-benar dikomersilkan dan sulit dijangkau oleh masyarakat yang kurang mampu. Yang kelima, pendidikan hanya bisa diakses golongan menengah ke atas. Biaya pendidikan yang semakin mahal mengakibatkan pendidikan hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang mampu, sedangkan bagi warga yang kurang mampu, masyarakat merasa kesulitan dalam memperoleh pendidikan. Yang keenam, praktik KKN semakin merajalela. Biaya pendidikan yang semakin mahal membuat para orang tua yang memiliki penghasilan tinggi akan memasukkan anaknya dengan memberikan sumbangan uang pendidikan dengan jumlah yang sangat besar, meskipun kecerdasan dari peserta didik tersebut sangatlah kurang. Sehingga nantinya uang akan dijadikan sebagai patokan lulus atau tidaknya calon mahasiswa baru atau calon siswa baru diterima dalam sebuah lembaga pendidikan. Yang ketujuh, kapitalisme pendidikan bertentangan dengan tradisi manusia. Sistem kapitalis ini bertentangan dengan hal visi pendidikan yang seharusnya strategi untuk eksistensi manusia, juga untuk menciptakan keadilan sosial, wahana untuk memanusiakan manusia, serta wahana untuk pembebasan manusia, diganti oleh suatu visi yang meletakkan pendidikan sebagai komoditi. Tidak ada dampak positif yang ditimbulkan akibat adanya sistem kapitalis pendidikan ini. Semua dampak tersebut bermula karena adanya privatisasi, yaitu penyerahan tanggung jawab pendidikan ke pihak swasta. Dari dampak-dampak yang telah saya paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa dampak akibat penerapan kapitalisme dalam sistem pendidikan di Indonesia menyebabkan pemerataan pendidikan kurang merata karena masyarakat masih banyak yang belum bisa mengakses dan mendapatkan pendidikan tersebut. Hal ini dikarenakan semakin mahalnya biaya pendidikan yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian kalangan masyarakat.
Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan solusi problematika kapitalisme pendidikan yang ada di Indonesia. Rifai pada tahun 2015 secara garis besar menyampaikan bahwa ada dua solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi problematika kapitalisme pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah solusi sistematik dan yang kedua adalah solusi teknis. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah solusi sistemik. Solusi sistemik yaitu solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui bahwa sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalis yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Maka, untuk solusi-solusi masalah yang ada, khususnya yang ada hubungannya dengan mahalnya biaya pendidikan, berarti harus diubah adalah sistem ekonominya. Yang kedua, solusi teknis. Solusi teknis yaitu solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan internal dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Bahwa secara tegas pemerintah harus mempunyai komitmen untuk mengalokasikan dana pendidikan nasional dalam jumlah yang memadai yang diperoleh dari hasil-hasil eksploitasi sumber daya alam yang melimpah. Dengan adanya ketersediaan dana tersebut, maka pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan pendidikan dengan memberikan pendidikan gratis kepada seluruh masyarakat pada usia sekolah yang belum sekolah, baik untuk tingkat pendidikan dasar, SD, SMP, maupun pendidikan menengah, SMA, atau misalnya lagi untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa.